العالمين حمدي ونعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah kajian akad pagi rahmatullah. Alhamdulillah pagi ini kita semua hadir di majelis ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Kita gunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Boleh enggak kita bermaksud kepada Allah? Kata orang ketika bertanya kepada Ibrahim bin Adam, jawabannya boleh katanya. Silakan maksiat, tapi lakukan di tempat di mana Allah tidak melihatnya. Boleh maksiat silakan, tapi jangan gunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Silakan bermaksiat sepuasnya, jangan dilakukan di bumi Allah. Terus kita selalu diawasi oleh Allah. Seluruh yang ada di tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung fasilitas yang diberikan oleh Allah. Maka pagi ini kita gunakan fasilitas itu tidak untuk bermaksiat, tetapi untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, untuk melahirkan amal soleh dengan hadir di majelis ilmu ini, di majelis silaturahmi. Allah memberikan ridho dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan ngaji tentang produk tarji. Karena ngaji tarji ini ngaji tarji itu ngaji usul fikih. Rampung saja seminggu ngedor nih ngaji tarji. Tapi pagi ini kita ngaji produk tarji. Di antaranya adalah berkaitan dengan tuntunan wudhu. Boleh satu ya? Sambung gitu. Kira-kira sesuai buatan kali tuntunan Rasulullah SAW. Insya karena ini Bapak Ibu, ilmu itu dalilul amal. Ilmu itu pemandu. Ilmu itu kompas. Kalau kita beramal tanpa ilmu, nabrak-nabrak. Apalagi berkaitan dengan perkara agama, berkaitan dengan perkara ibadah. Maka harus kita ilmui, termasuk hal-hal yang rutin kita lakukan. Sholat ya. Sahnya sholat itu harus apa dulu? Harus wudhu. Maka wudhu itu menjadi wajib. Wudhu itu menjadi sah apa dulu? Yang mencari air ya, baru kemudian minyak. Jadi wudhu itu menjadi perkara wajib, karena itu menyempurnakan ibadah sholat kita. Dalam kaidah fikih itu ada ungkapan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu tidaklah sempurna, satu kewajiban itu tidak sempurna kecuali ada sesuatu yang lain. Maka sesuatu itu menjadi wajib. Sholat kita menjadi sah. Butuh sesuatu yang lain apa? Berwudu, bersuci.
maka berwudu jadi wajib. Itu runutan kaidahnya, begitu logikanya. Ibadah haji itu wajib. Untuk sampai ke sana harus apa dulu? Ya minimal ya duit. Bagaimana cara punya duit? Banyak. Lewat warisan dari bapak ibu sugih, gitu. Lewat hibah karena ada orang baik ngasih duit di tengah. Yang ketiga, dan ini yang paling banyak, lewat kerja. Maka kerja itu menjadi wajib. Karena itu bisa menyempurnakan ibadah haji. Begitu pula yang lain-lainnya dalam bab ibadah harta. Nah, wudu ini perkara penting. Jangan sebelum melaksanakan ibadah sholat maka wudu dulu. Ya, harus wudu dulu, nggak bisa kemudian sampai semangat lalu kemudian langsung sholat saja padahal dia belum wudu. Maka mengilmui sesuatu yang rutin kita lakukan itu perkara yang wajib, perkara yang penting. Tidak hanya bab wudu, semua hal. Dengan petani harus belajar ilmu pertanian. Dengan guru ya terus belajar. Nah, kita akan mempelajari tuntunan wudu yang dihasilkan oleh Majelis Takjid Muhammadiyah. Ya, saya akan masuk dulu di sini. Keberagaman umat Islam itu kira-kira ada 3 ini dalam mengamalkan agama. Nah, kita ini masuk yang mana? Kategori pengamal agama itu. 1, al-mustahid. Siapa mereka? Al-mutabakhir fi ulumil kitab wa sunnah. Wong sing punya kedalaman ilmu, baik ilmu Al-Quran maupun hadisnya. Kalau dulu dikenal dengan istilah mustahid mutlak, itu Imam Mazhab itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu disebut mustahid mutlak. Ya, beliau-beliau itu mereka bisa beristihad karena kedalaman ilmunya. Lalu kemudian dia bisa mengamalkan. Dari beliau-beliau inilah kemudian lahir barang mazhab. Ya, itu kelompok yang punya ilmu, dia berfatwa untuk dirinya sendiri, bahkan kemudian di akhirnya yang diikuti sehingga menjadi mazhab di dalam Islam. Yang kedua, mutabik. Mutabik itu siapa? Ahlu qaulil mustahid, wong sing ngambil perkataannya mustahid, pendapatnya mustahid. Ma'rifati dalilihi, disertai dengan mengetahui alasan-alasan mengapa saya melakukan ini selama ini. Itu mutabik. Orang anut geruduk, ya, lah tapi malai salahkan. Lah tapi mana saiman, gimana ya? Tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kamu ilmu. Ya. Mutabik itu mengikuti pendapat para ulama, termasuk mengikuti paham agama Muhammadiyah, tapi ngerti kenapa Muhammadiyah memutuskan ini. Maka ini pentingnya belajar. Itu mutabik. Yang ketiga, muqallid, wong sing taklid. Ahlu qaulil mustahid duna ma'rifati dalilihi. Ngikuti saja apa omongan mustahid, ngikuti saja omongan kiyaine tanpa mengetahui dalil ini. Alasannya seperti apa? Ya, itu apa? Keberagaman orang beramal itu kira-kira ada 3 hal ini. Nah, tentunya kita nggak mustahil, bukan, kita tidak mustahil. Minimal kita ini nomor 2, kita ini mutabik. Wong sing ngikuti pandangan, pendapat dalam hal ini adalah
paham agama Muhammadiyah disertai dengan belajar supaya kita tahu, oh tarjih itu memutuskan ini, memutuskan ini, itu punya alasannya. Jadi kita paham, ya. Tidak menjadi mukallid, anut glubyo, sebagai materi Pak Yai kayak ini, tapi tanpa mengetahui alasannya mengapa dan kenapa. Jadi kita ini minimal dimutabi itu, kita ini mengikut, ya, yang berusaha untuk memahami, mempelajari apa yang kita amalkan. Nah, ini hal ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke wudhunya, wudhu itu bagian dari toharo. Ada toharo itu hakikat, ya. Ada toharo itu hukmiyah. Bersuci secara hakikat itu berkaitan dengan bersuci dari kotoran, mensucikan hal-hal yang najis. Yang kedua, toharo hukmiyah, bersuci dari aspek hukumnya, nggak najis tapi batal, yang menyebabkan ia tidak sah sholatnya karena hadas. Maka cara bersucinya dengan apa? Kalau hadas besar berarti mandi, kalau hadas kecil berarti dengan berwudu. Sebagai ganti wudu karena tidak adanya air atau karena ada halangan syar'i, maka boleh dengan tayamum. Jadi berwudu itu bagian dari toharo, bersuci. Di dalam bab fikih itu biasanya yang pertama adalah babul niyah, bab perkara banyu. Tapi di HPT tidak disebutkan. Kenapa? Karena dalam pandangan Muhammadiyah, air itu bukan hanya perkara untuk bersuci, air itu bagian dari kehidupan. Maka ada pembahasan secara khusus yang dimasukkan dalam HPT 3 tentang fikih air. Jadi di HPT 1 ada, adanya di HPT 3. HPT 2-nya kapan? Ya kita nggak tahu. Langsung melompat di HPT 3. Oke, jadi berwudu itu bagian dari bersuci. Nah, ada tingkatan-tingkatan bersuci. Oke. Ada 4 tingkatan. Tadhirud dhahir minal ahdas wal anjas, membersihkan yang dohir dari hadas dan najis. Dengan berwudu itu kan bisa membersihkan itu, ya, hadas dan najis. Kalau najis berarti dihilangkan, kalau hadas berarti raf'ul hadas, diangkat. Ya, jadi bahasanya kalau najis izalatul najasi, kalau hadas raf'ul hadasi. Najis harus dihilangkan. Kalau nempel di baju ya dicuci. Sementara kalau hadas, misalnya maaf Bapak Ibu kentut misalnya begitu, ya, itu tidak dihilangkan, tapi raf'ul hadasi yang menyebabkan tidak sahnya ibadah sholat kita itu karena kita hadas, bukan karena najisnya, sehingga itu harus diangkat. Raf'ul hadas, bersuci itu dalam rangka mensucikan hal-hal yang dohir itu. Yang kedua, tadhirul jawarih, mensucikan anggota badan minal jaraimi wal asam, dari perbuatan jarima. Jarima itu perbuatan yang tercela dan perbuatan-perbuatan dosa. Kita berwudu itu hakikatnya bukan sekedar membersihkan yang dohir, tangan kita, wajah, telinga, bukan hanya itu, tetapi membersihkan anggota tubuh kita dari perbuatan dosa. Dosa tangan, dosa lisan, dosa apa lagi? Dosa wajah ini, dosa kaki. Hakikatnya itu kita sedang membersihkan dosa kita.
Maka sebenarnya seorang muslim itu